yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Perkenalkan, Teacher Rini Marlina. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Nusantara. Untuk kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Nusantara, Teacher singkat dengan Kuta Sima Simajid. Kuta Sima Simajid, kerajaannya adalah Kutai, Tarumanegara, Kalingga, Sriwijaya, Mataram, Kediri, Singasari, dan Majapahit. Adapun agama dari masing-masing kerajaan tersebut adalah HHBB, BH, HBH. H adalah agama Hindu, B adalah agama Buddha, dan BH adalah kerajaan yang menganut agama Buddha dan Hindu. Lalu sekarang teacher tanya, apa sih nama kerajaan pertama yang berdiri di Indonesia? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, benar. Kerajaan yang bercorak Hindu pertama di Indonesia adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri sekitar abad ke-5 dan merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia dan terletak di Muara Kaman di hulu Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Nama-nama Raja Kutai diantaranya adalah Kudungga, Asmawarman, dan Mulawarman. Kegiatan ekonomi masyarakat Kutai antara lain dengan peternakan, pertanian, dan perdagangan. Ada 7 buah yupa untuk mengetahui sejarah dari kerajaan Kutai. Yupa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan. Kemudian dibuat pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Prasasti Yupa ditulis dengan huruf Pallava dan berbahasa Sanskerta. Lalu kerajaan yang kedua, Tarumanegara yang beragama Hindu pertama di Pulau Jawa. Oke, kita lihat. Kerajaan Tarumanegara berdiri sekitar abad ke-5, merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Sumber sejarah diketahui dari prasasti catatan seorang musafir Cina yang bernama Van Hein. Kemudian kehidupan masyarakat Tarumanegara bermata pencarian, bertani, dan berdagang. Kemudian untuk menunjukkan bidang pertanian, adanya pembangunan irigasi. Ada 2 sungai, Sungai Gomati dan Candrabaga. Saluran ini berfungsi sebagai irigasi dan juga untuk mencegah bahaya banjir. Kemudian ada 7 buah prasasti di kerajaan Tarumanegara yang disingkat dengan prasasti Ciketu Jamu Lepas. Di antara prasastinya adalah prasasti Ciareteum yang berisi tentang telapak kaki Raja Purnawarman. Kemudian prasasti Tugu tentang pembuatan 2 sungai Gomanti dan Candrabaga. Kemudian ada prasasti kebun kopi tentang telapak kaki gajah. Kemudian ada prasasti Jambu, ada prasasti Muara Cianton, ada prasasti Lebak, dan prasasti Pasir Awi. Dan raja yang terkenal dari kerajaan Tarumanegara adalah Purnawarman, yang dianggap sebagai raja yang gagah dan berani, serta tegas, adil, dan arif dalam memerintah. Dan ia juga dekat dengan para Brahmana dan rakyatnya. Oke, kita lanjut kerajaan yang ketiga, yaitu Kalingga yang beragama Buddha. Kerajaan Kalingga merupakan kerajaan yang terdapat di Jawa Tengah dan pada waktu berdirinya tahun atau abad ke-7. Sumber sejarahnya berupa berita dari Cina dan prasasti Tukmas. Ratunya yang terkenal adalah Ratu Sima. Kemudian hasil peninggalannya adalah prasasti Tukmas. Oke, kita lanjut pada kerajaan Sriwijaya yang beragama Buddha.
Kerajaan ini berdiri abad ke-7 Masehi dan merupakan salah satu kerajaan terbesar di Indonesia yang terletak di Palembang di dekat pantai dan tepi Sungai Musi. Masyarakat Sriwijaya hidup dengan bertani, namun karena berdekatan dengan pantai, maka perdagangan menjadi berkembang. Kemudian perdagangan menjadi mata pencarian pokok masyarakat Sriwijaya. Kemudian kerajaan Sriwijaya mempunyai armada laut yang sangat kuat dan mampu menguasai kawasan perairan Asia Tenggara dan perairan di Laut Natuna, Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa. Oke Dekers, sampai di sini dulu pembahasan kita. Kita lanjut minggu depan. See you next time.